إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله كما أمركم الله في محكم تنزيله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Tidak bosan-bosannya di atas mimbar ini khatib mengingatkan diri khatib secara pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, untuk senantiasa mempelajari, mengkaji dan mengamalkan isi dari Al-Quranul Karim. Dan salah satu di antara isi kandungan Al-Quran yang paling banyak memuat kisah dan pelajaran yang berharga adalah surat Yusuf. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan langsung di muqaddimah ayatnya bahwasannya surat Yusuf adalah surat yang terbaik dan surat yang terlengkap di dalam memuat kisah dan pelajaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami akan wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebaik-baik kisah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Tentu ketika Allah mengatakan kisah yang terbaik, bukanlah penamaan ini sesuatu yang sia-sia. Akan tetapi sesuatu yang mengisyaratkan harus kita mengkaji lebih dalam pelajaran apa yang ingin Allah tanamkan dan Allah sampaikan kepada kita. Suatu pelajaran apa yang ingin Allah tegaskan agar kiranya kita senantiasa menjadikan ini sebuah panduan, sebagai panduan di dalam kita mengarungi kehidupan. Surat Yusuf dikatakan surat terbaik ataupun kisah yang terbaik di dalam Al-Quran. Maka hal ini dikatakan para ulama karena di dalamnya mencakup segala aspek musibah yang ditimpa seseorang dalam kehidupan. Di dalamnya memuat tentang bagaimana penghinaan, kehinaan berbalik menjadi kemuliaan. Di dalamnya juga terdapat bagaimana pahitnya perpisahan mengantarkan seseorang kepada manisnya pertemuan, dan hinanya perbudakan sampai ke taraf seseorang ataupun Nabi Yusuf Allah jadikan sebagai seseorang petinggi dalam kerajaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat ini, dalam muqaddimah surat ini, berawal dari kisah Nabi Yusuf kecil tatkala dia bermimpi dan mengabarkan mimpinya kepada ayahnya. Mimpi tatkala dia melihat 12 ataupun 11 bintang, satu matahari dan satu rembulan sujud kepadanya. Mendengar mimpi ini Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ya'qub alaihissalam mentakwilkan bahwasannya dari keluarganya sepeninggalnya akan ada nabi yang menggantikan dirinya, bahwasanya keluarga besarnya akan dianugerahi ilmu, pengetahuan dan kenabian sebagaimana yang telah diwariskan kepada ayah-ayahnya sebelumnya dari Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kisah ini ataupun mimpi ini didengar oleh sebagian anak-anak dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan sebelumnya
Nabi Yakub tumpah kasih sayangnya kepada Yusuf. Bahkan kecintaannya melebihi daripada anak-anaknya yang lain. Maka ini menimbulkan satu efek kecemburuan yang besar terhadap anak-anak Nabi Yakub alaihissalam. Sampai mereka membuat tipu daya untuk memisahkan adik mereka ini dengan ayah mereka. Mereka berembuk, mereka bermusyawarah, mau kita apakan adik ini? Sebagian mereka ada yang berencana untuk mengusulkan untuk membunuhnya, dan sebagian ada yang berencana juga untuk mencampakkannya ke dalam sumur. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini satu nilai pelajaran yang kita petik di dalam ilmu tarbiyah. Bahwasannya keadilan dalam masalah hati kita tidak bisa berkuasa akan hal itu. Artinya kecondongan kita terhadap satu orang anak dalam kecintaan itu satu hal yang tidak kita punya kuasa untuk meratakan nilai cinta. Begitu juga terhadap seorang istri. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga dan lain sebagainya. Akan tetapi jangan sampai rasa cinta ini, jangan sampai kecenderungan ini membuat kita tidak mengalokasikan nilai-nilai keadilan dari aspek yang bisa dilakukan manusia. Baik dalam hal pemberian dan lain sebagainya. Baik dalam hal kehangatan, ciuman, pelukan dan lain sebagainya. Pernah suatu saat dalam kehidupan Nabi, datang cucu Nabi Hasan dan Husain menghampiri Nabi SAW. Lantas Nabi mencium cucunya dengan kecupan hangat seorang kakek yang mencintai cucunya. Maka saat itu ada seorang sahabat Nabi yang berasal dari Arab Badui, berkata, engkau mencium cucumu? Engkau mencium cucumu? Aku punya 10 anak, satu pun di antara mereka nggak ada yang kucium seperti itu. Maka saat itu Rasulullah berkata, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan kalau seandainya Allah telah mencabut rasa kasih sayang di hatimu? Maka ini nilai keadilan di dalam pendidikan Islam. Dan kita lanjutkan ini sampai mereka mengeksekusi kesepakatan mereka. Yaitu apa? Mereka menyepakati untuk membuang Nabi Yusuf. Dan mereka lakukan tipu daya. Mereka bujuk ayah mereka sampai mereka lemparkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sebuah sumur. Dan adik mereka menjerit memanggil, namun mereka tak menghiraukan. Inilah kehinaan yang didapatkan Nabi Yusuf, di mana kehinaan ini akan menjadi suatu kemuliaan suatu hari nanti. Suatu kehinaan orang yang menghinanya, orang yang menelantarkannya, orang-orang yang membuangnya, suatu hari nanti akan meminta belas kasihan dari Nabi Yusuf alaihissalam, memohon maaf dengan penuh kehinaan. Inilah puncak dari keindahan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya tidak selamanya yang kita pandang buruk berakhir dengan keburukan pula. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dalam prosesnya diselamatkan oleh kafilah dagang. Akan tetapi penyelamatan ini bukanlah penyelamatan yang cuma-cuma. Akan tetapi mereka jadikan Nabi Yusuf alaihissalam sebagai barang dagangan yang mereka perjualbelikan. Mereka anggap statusnya sebagai budak yang mereka temukan. Seorang yang merdeka dijadikan budak. Ini salah satu di antara dosa besar. Menjadikan orang yang merdeka sebagai budak yang terhina. Maka Nabi Yusuf alaihissalam dibelilah dengan harga yang murah. Pada saat itu yang membelinya adalah raja ataupun perdana menteri Mesir yang disebut dengan Al-Aziz. Ini bagaimana kesempurnaan Al-Quran di dalam penamaan-penamaan raja. Bahkan penamaan-penamaan menteri. Maka menteri yang mengurusi perbendaharaan dan perekonomian Mesir saat itu dinamakan Al-Aziz. Dan Al-Aziz ini membeli Nabi Yusuf sembari berkata kepada istrinya, akrimi mathwah asa ayyamfa'ana aw nattakhidahu walada. Didiklah dia, ambil dia. Dia berkata kepada istrinya, mungkin suatu hari nanti kita akan mendapatkan manfaat darinya atau kita jadikan dia sebagai anak angkat kita. Inilah awal kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam. Awal di mana dia mengarungi satu proses kehidupan terhina di daerah pembuangan,
diasuh oleh keluarga yang bukan keluarganya. Akan tapi Nabi Yusuf alaihissalam menerima setiap takdir dari Allah dengan penuh kesabaran, menjalankan setiap tugas yang diberikannya dengan amanah, sampai tatkala dia menginjak usia dewasa, usia di mana telah terkumpul pada diri Nabi Yusuf segala aspek-aspek yang membuat setiap wanita tergoda dengannya, baik dalam ketampanan, keelokan wajah, kekuatan tubuh, ilmu pengetahuan, izzah, kehormatan diri dan lain sebagainya. Tak luput dari godaan ini adalah istri Al-Aziz, seorang tuan yang senantiasa dilayani, yang senantiasa dia berkhidmah kepadanya. Disinilah ma'asyiral muslimin, fitnah yang terbesar yang didapatkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah berkata, "Ma taraktu fitnatan min ba'di ashaddu 'ala rijal minan nisa," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kutinggalkan fitnah, tidaklah kutinggalkan ujian yang lebih besar yang menimpa umatku dari golongan laki-lakinya melebihi dari fitnah wanita. Bagaimana tidak? Dalam kisah ini, ketika istri Al-Aziz tergoda dengan Nabi Yusuf alaihissalam dan berupaya meluluhkan Nabi Yusuf, menggodanya, bahkan sampai taraf, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, segala sarana untuk Nabi Yusuf melakukan perzinahan itu terbuka lebar. Segala faktor yang menghalangi itu tidak ada, kecuali rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Status dia adalah seorang budak yang tiap hari keluar masuk melayani perempuan tersebut. Dan faktor yang kedua, orang-orang tidak akan curiga. Kenapa? Karena Nabi Yusuf bagian dari anggota kerajaan yang melayani orang-orang di dalam kerajaan tersebut. Dan yang ketiga juga, bahwasannya ajakan ini berasal dari istri ataupun perempuan ini. Dan yang keempat, mereka telah berada dalam ruangan di mana istri Al-Aziz telah menutup seluruh pintu-pintu dan menyibak seluruh gorden agar jangan terlihat orang luar. Luar biasa godaan yang mungkin tidak semua ataupun jarang sekali laki-laki yang mampu melewati godaan seperti ini. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu tahta dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan pada hari kiamat yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat di tengah panasnya matahari pada hari itu. Tidak ada tempat bernaung kecuali orang-orang yang Allah beri naungan. Siapa mereka? Salah satunya rajulun da'athu imra'atun, seorang laki-laki yang diajak, dibujuk rayu untuk melakukan zina dengan seorang wanita yang memiliki rupa yang indah, keelokan wajah, kemudian keagungan nasab dan keturunan. Kemudian laki-laki itu berkata, "Inni akhafullah." Aku takut kepada Allah. Dan di antara pemimpin-pemimpin pemuda itu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Lantas ketika ajakan itu sudah berada di hadapan matanya, bahkan mereka pun sudah berdekatan satu sama lainnya, bahkan istri Al-Aziz sudah bersiap dengan menyibak seluruh pakaiannya, dan Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Qala ma'adzallah, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana mathwai, sesungguhnya Allah, sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku." Dan Allah palingkan Nabi Yusuf alaihissalam dari musibah tersebut. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang memalingkan kita dari godaan, yang memalingkan kita dari cobaan itu adalah apa yang telah kita kerjakan di waktu kita tenang. Amal soleh yang kita lakukan pada suatu saat nanti menjadi wiqayah, menjadi penghalang yang menghalangi diri kita dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita bergemul dengan kemaksiatan, berkubang dengan lumpur kehinaan kepada Allah,
bermudah-mudahan dalam bermaksiat, bermudah-mudahan dalam berkhalwat, maka boleh jadi satu hal yang dialami Nabi Yusuf ini tidak terjadi pada kita. Keimanan tidak mengantarkan kita untuk mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, disinilah pentingnya untuk kita senantiasa meningkatkan keimanan kita di waktu lapang. Karena keimanan itu yang akan mengajak dan mengantar kita dan menarik kita bahkan dari lembah-lembah kenistaan dan kemaksiatan. Disebutkan oleh para ulama, tatkala Nabi Yunus alaihissalam, ada dua orang yang berdoa dari dasar lautan. Nabi Yunus alaihissalam, tatkala dia berdoa, dengan satu kali doanya terangkat sampai menembus langit-langit, dan tidak ada malaikat pun yang mendapati doa tersebut mengatakan, ini adalah doa yang senantiasa kami dengar. Ini orang yang tidak asing, doa-doanya naik ke langit. Maka setiap malaikat berlomba-lomba, berduyun-duyun untuk membawakan doanya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Namun Firaun laknatullah alaih, tatkala di dasar lautan dia berdoa, maka tidak sampai dan tidak mengetuk pintu langit. Apa disebabkan? Karena di masa lapangnya dia tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa lapangnya dia penuh kenistaan, berkubang dengan kekafiran, berkubang dengan kekufuran dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ya Rasul. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan seperti itu, Allah memperlihatkan tanda kekuasaan kepada Nabi Yusuf alaihissalam untuk dia berpaling dari kemaksiatan tersebut. Maka serta-merta Nabi Yusuf pergi, menjauh, menghindar dan berlari dari sumber fitnah tersebut. Inilah solusi cerdas dalam mengatasi fitnah. Yaitu apa? Kita keluar, kita pergi, kita menghindar, mengasingkan, menyisihkan diri dari sumber fitnah tersebut. Dan pada saat itu, istri dari Al-Aziz pun tidak tinggal diam, menarik pakaiannya sampai robek. Dan tatkala pintu dibuka, suaminya telah berada di hadapannya. Lihatlah bagaimana fitnah wanita itu, ma'asyiral muslimin. Dia yang membujuk, dia yang merayu, akan tetapi dalam konteks ketika sudah berhadapan dengan suaminya, sudah tertangkap basah, maka dia memutarbalikkan fakta, playing victim, seakan-akan dia adalah korban dengan berkata, bagaimana? Apa yang kau lakukan dengan seseorang yang ingin menistakan istrimu sendiri? Lakukan sesuatu. Dia ingin menistakan diriku. Maka Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahkan dia yang ingin menggodaku. Sampai peradilan itu diberikan oleh salah seorang di antara keluarga kerajaan. Disebutkan seorang anak bayi yang memberikan satu instruksi persaksian. Dengan memberikan satu indikasi untuk menentukan siapa yang bersalah dan siapa tidak bersalah. Dengan berkata, apabila bajunya robek dari depan, maka Yusuf yang berupaya untuk menggodanya. Namun tatkala baju Yusuf robek dari belakang, perempuan inilah yang berupaya untuk menggodanya. Maka tersingkaplah hakikat ketika suaminya melihat robekan itu berasal dari belakang Nabi Yusuf. Dengan berkata, engkaulah yang bersalah, wahai istriku. Engkaulah yang bersalah, istaghfiri bidzambik. Beristighfarlah kau akan dosamu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang bersalah. Maka pada saat itu terungkaplah satu hakikat dan tersebarlah desas-desus terkait dengan hal ini. Sampai mengantarkan setiap perempuan di kerajaan dan setiap perempuan di seluruh penduduk kota memperbincangkan terkait dengan perselingkuhan ini. Membincangkan terkait dengan isu-isu skandal yang terjadi pada keluarga kerajaan.
yang mengantarkan mereka untuk apa? Untuk mendapatkan satu pelajaran dari istri Al-Aziz ini. Maka dipanggilnya lah seluruh wanita yang bercerita tentangnya. Dihidangkannya suatu hidangan, diberikannya pisau-pisau, dan diperintahkannya Nabi Yusuf untuk berlalu, untuk lewat. Dan tanpa sadar mereka pun mengiris-iris tangannya. Karena begitu indahnya wajah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pada saat itu mereka pun membujuk Nabi Yusuf. Sampai Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Rabbis sijni ahabbu ilai. Ya Allah, penjara lebih aku cintai daripada mengikuti ajakan-ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihin wa akum minal jahilin. Kalaulah tidak kau palingkan aku ya Rabb dari fitnah mereka, niscaya aku akan tergoda dan aku akan masuk dalam golongan orang-orang yang bodoh. Dan kemudian dipenjarakanlah Nabi Yusuf tanpa peradilan. Dipenjara tanpa melakukan kesalahan untuk meredam fitnah, untuk meredam desas-desus yang tersebar. Dipenjarakanlah Nabi Yusuf dan tertuduh sebagai orang yang menistakan dan ingin melakukan satu tindakan asusila kepada istri raja pada saat itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berkata, Nabi Yusuf dijebloskan ke penjara karena keelokan rupanya. Wajah yang menjadi satu kehormatan bagi laki-laki. Dan tiap-tiap mereka berbangga dengan ketampanan itu. Akan tapi inilah faktor yang menyebabkan Nabi Yusuf dijebloskan dalam penjara. Karena ketampanan, beliau dijebloskan di dalam penjara. Dan karena keutamaan ilmu, dia dikeluarkan dari penjara ketika beliau berhasil menafsirkan mimpi raja yang sulit. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah penggalan kisah di antara beberapa pelajaran dan kisah dalam surat Yusuf yang sejatinya kita sebagai seorang muslim tidaklah kita berhenti untuk hanya sekedar membaca, akan tapi terus menggali, mengkaji dan mengapresiasi dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya tidak ada sarana tarbiyah yang paling utama melebihi dari segala apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quranul Karim. Dan tidak ada obat dari segala penawar hati yang gersang, kehidupan yang sulit, melebihi daripada pelajaran-pelajaran dan kisah-kisah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quranul Karim sebagai bahan refleksi dan pelajaran dalam kehidupan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة